Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Engku Chan bersama Engku Rio. Nah, orang bersyukur hari ini hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh datang beribadah, bersekutu, memuji Tuhan. Nah, ini hari Minggu, harinya Tuhan. Tapi bukan cuma hari Minggu, Engku. Toh, ada hari apa? Hari Senin, Selasa, sampai Sabtu. Sampai Sabtu, itu semua adalah harinya Tuhan. Maka sekarang kita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan, kita penuh sukacita, kita memuji bagi Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Nah, sekarang orang coba cumu hari Senin sampai hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa, kunci tangan, kita membuka ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah ini, sehingga kami penuh dengan sukacita memuji dan menyembah Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kalau turang bangun pagi, turang keluar rumah, apa yang turang ada lihat, Kang? Yang terang-terang itu apa itu, Kucan? Matahari. Ah, matahari. Bukan itu matahari di Mega Mall, bukan. Ya. Matahari yang bisa menyinari trompe kehidupan, juga trompe tubuh, dan juga bisa menyehatkan orang. Itu semua karena Tuhan cinta. Tuhan yang cipta itu semua. Betul. Matahari juga Tuhan yang cipta. Karena patut kita memuji Tuhan. Orang harus memuji Tuhan. Orang angkat pujian matahari bersinar terang. Sambil bertepuk tangan kita angkat pujian ini. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, torang so memuji Tuhan, tentu torang bersukacita. Sekarang torang mau persembahkan seluruh torang kekuatan, torang menyembah Tuhan supaya itu Tuhan layak dimuliakan. Seluruh torang kekuatan torang berikan bagi nama Tuhan, karena kalau torang punya kekuatan berarti ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan untuk torang memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. I will sing for Jesus. Torang persembahkan seluruh torang kekuatan bagi Tuhan. Mari kita katakan, I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukku Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi kita pujian ini. Lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa. Untukmu Tuhan, untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Silakan duduk adik-adik. Saat ini Tura akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sikap duduk sopan. Tura akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya ada lagu yang berkata, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Jadi Tura harus terus berbuah sehingga trompet hidup boleh menyenangkan Tuhan. Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita akan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Engku harap adik-adik dalam keadaan sehat, sama dengan engku juga dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, saat ini torang semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum torang dengarkan cerita firman Tuhan, mari torang siapkan hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Engku ajak torang berdoa, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Engkau yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini, agar supaya Engkau bisa menyampaikan cerita ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa capek? Kalau mungkin adik-adik beraktivitas di sekolah, belajar di sekolah, kemudian setelah pulang sekolah, adik-adik harus masih mengikuti les, atau juga setelah itu adik-adik masih bermain, entah main game atau main apa saja sepanjang hari. Apakah adik-adik merasa capek? Engkau yakin pasti torang merasa capek. Engkau juga pernah merasa capek ketika engkau bekerja seharian atau engkau beraktivitas berolahraga. Engkau juga pernah merasa capek. Torang pasti semua pernah merasakan yang namanya capek. Nah adik-adik, ketika torang merasa capek, biasanya apa yang torang lakukan? Pasti torang butuh yang namanya waktu istirahat. Waktu istirahat ini torang butuhkan untuk supaya torang rasa capek itu bisa hilang. Torang bisa kembali sehat, segar kembali untuk boleh beraktivitas, belajar, bekerja seperti biasa lagi. Nah adik-adik, di dalam Alkitab juga Tuhan mengajarkan kepada torang tentang pentingnya waktu beristirahat, di mana pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari lamanya, pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Nah sekarang engkau mau tanya, apakah adik-adik masih ingat urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6? Ada yang masih ingat? Hari pertama apa? Pertama Tuhan jadikan apa? Terang. Dan juga apa? Siang dan malam. Nah, hari kedua Tuhan jadikan apa? Langit. Hari ketiga apa? Darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan serta pepohonan. Hari keempat apa? Benda-benda penerang. Ada matahari di waktu siang, bulan dan bintang di waktu malam. Nah adik-adik, hari kelima apa? Binatang yang hidup di air dan juga burung-burung. Nah, lalu hari keenam apa? Nah, binatang ternak, binatang melata, dan juga binatang-binatang liar, serta manusia adik-adik. Jadi Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6. Nah, lalu di hari yang ke-7
Tuhan berhenti dari pekerjaannya dan Tuhan beristirahat. Nah, adik-adik, apakah setelah Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari, lalu Allah melihat segala yang diciptakan itu semuanya amat baik, kemudian Allah beristirahat pada hari yang ketujuh? Apakah Allah beristirahat karena Allah merasa capek? Tidak, adik-adik, Allah tidak pernah merasa capek. Tapi Allah beristirahat untuk memberikan suatu contoh kepada kita manusia tentang arti pentingnya waktu beristirahat. Coba adik-adik bayangkan, kalau di sepanjang hari, di sepanjang minggu, torang ke sekolah belajar terus-menerus, kemudian torang bermain terus-menerus, tanpa ada waktu istirahat, apa yang akan terjadi, adik-adik? Pasti torang akan rasa capek dan kemudian torang akan merasa sakit. Dan Allah tahu akan hal ini, sehingga Allah memberikan torang 1 hari hadiah untuk torang pakai beristirahat. Nah, adik-adik, bagi Allah, hari istirahat itu adalah hari yang sangat penting, sehingga hari istirahat itu Allah jadikan sebagai hari Sabat. Dan juga karena bagi Allah hari Sabat itu istimewa, maka Allah mengaturnya untuk manusia sebagai suatu perintah yang harus manusia laksanakan. Nah, orang-orang Israel zaman dahulu sangat menghormati hari Sabat ini, adik-adik. Di mana ketika hari Sabat, mereka tidak beraktivitas, tetapi mereka jadikan hari Sabat hari untuk membina suatu hubungan yang baik dengan Allah Pencipta. Mereka membina suatu hubungan yang erat. Mereka kembali melihat bagaimana Allah yang begitu berkuasa atas kehidupan mereka, sehingga di hari Sabat itu mereka beribadah kepada Allah. Nah, adik-adik, torang sebagai orang Kristen saat ini pun diperintahkan oleh Allah untuk bisa mengingat serta melaksanakan hari Sabat itu. Tuhan sudah memberikan torang 6 hari lamanya untuk beraktivitas bekerja, dan Tuhan hanya meminta 1 hari untuk torang jadikan hari torang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, torang harus menghormati dan mengingat hari Sabat ini. Torang orang Kristen merayakan hari Sabat di hari Minggu karena torang percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menebus torang pe dosa, mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Torang yakini bahwa torang merayakan hari Sabat di hari di mana Tuhan Yesus boleh menang atas maut. Torang merayakan hari Sabat di mana di hari itu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang yaitu hari Minggu, adik-adik. Karena itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dari dulu sampai saat ini merayakan hari Sabat, yaitu di hari Minggu. Nah, adik-adik, kalau torang sebagai anak sekolah minggu, bagaimana caranya torang menghormati hari Sabat? Nah, caranya, kalau hari Minggu, torang harus datang ke gereja beribadah sekolah minggu, di mana di gereja torang bisa
memuji, membesarkan nama Tuhan, berdoa, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, tapi kalau sekarang orang mungkin masih dalam suasana pandemi, orang masih harus beribadah secara online dari rumah, itu tidak menjadi masalah. Tetap orang bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara orang cepat bangun, orang siapkan orang diri untuk orang bisa mengikuti ibadah online. Setelah orang beribadah sekolah minggu, apa yang orang bisa lakukan? Apa orang cuma berdiam diri saja, tidur-tiduran di rumah? Tidak, adik-adik, orang bisa beraktivitas dengan cara orang bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya, orang bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan atau orang-orang yang sakit dan lain-lain. Selain itu juga orang bisa beraktivitas di luar rumah. Kalau ada yang suka berrekreasi, bertamasya dengan keluarga, orang bisa lakukan. Selagi itu, yang orang lakukan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak melarang orang melakukan aktivitas di hari Sabat. Tetapi orang harus tetap mengingat, orang harus mengutamakan bahwa orang harus beribadah kepada Tuhan di hari Sabat. Jangan orang justru jadikan ibadah itu, orang hubungan dengan Tuhan sebagai hal yang tidak penting. Karena orang pikir di hari Sabat itu orang bisa adalah hari libur, karena itu orang lakukan hal-hal yang orang suka lakukan sesuka orang hati. Padahal orang harus tahu hari Sabat itu Tuhan perintahkan untuk orang ingat dan orang harus hormati sebagai hari di mana orang sebagai orang yang percaya mengingat bagaimana Tuhan sudah mengasihi orang, Tuhan Yesus yang sudah boleh mati di kayu salib untuk menebus orang pedosa, bahkan dia boleh bangkit mengalahkan maut. Nah, adik-adik, aku harap orang sebagai anak-anak sekolah minggu bisa menghormati hari Sabat itu. Karena dengan orang menghormati hari Sabat, itu sama dengan orang juga menghormati Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus orang semua. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita di minggu ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8. Kitab Keluaran 20 ayat 8 yang berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, lewat cerita firman Tuhan ini, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengingat tentang pentingnya hari Sabat yang sudah Allah berikan, serta kami boleh menghormati hari Sabat itu, di mana lewat hari Sabat kami boleh beristirahat dari kelelahan kami ketika kami beraktivitas, tetapi juga kami bisa jadikan hari Sabat itu sebagai hari di mana kami boleh membina hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, orang bersyukur, orang boleh mendengarkan firman Tuhan. Orang juga bersyukur di sepanjang minggu ini yang berjalan ini ada trompe teman-teman juga engkau yang berulang tahun. Siapakah itu? Ada adik Kenneth Hamenda, ada adik Nathan Hairani, adik Rex Joy Altomals, adik Linjel Enoch, adik Kenso Nongko, dan juga ada satu Ada trompe ungu. Siapa itu, Kang? Siapakah dia? Yang pas hari ini engkau itu berulang tahun. Siapa itu, Kang? DP nama engkau
Chan, apa tunggu Chan? Chan hari ini berulang tahun. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, torang sekarang akan menutup torang pe ibadah sekolah minggu. Kiranya torang diberkati. Diberkati lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, Berdoa. diberkati lewat doa. Nah, semua torang diberkati. Seluruh torang pe sepanjang hidup ini torang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, aku diberkati. Sambil bertepuk tangan, kita akan pujian ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun dari hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi kita pujian ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi yang berganti malam, aku diberkati. Kita akan pujian ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan, boleh berdoa bersama-sama, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan boleh kami dengar dengan baik dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Bila Engkau akan terus memberkati mereka dalam masa kecil mereka Tuhan Yesus. Bila Engkau akan terus memberkati sehingga mereka boleh tumbuh semakin hari semakin mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati juga keluarga yang ada. Terima kasih, kami juga bersyukur bersama-sama untuk Unggu kami, Unggu Chan yang berhari ulang tahun pada hari ini. Tuhan Yesus tolong biar berkati Unggu Chan dalam keluarga yang ada, untuk pelayanan yang ada. Bila Engkau terus memberkati Unggu Chan, boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, torang so habis ibadah, Engku Chan dan juga Engku Rio ucapkan selamat hari Minggu. Sampai Tetap jumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan terus memuliakan Tuhan. Dadah.